Assalamualaikum Bu Hilda, selamat pagi Bu Hilda. Bu Hilda, di sini saya mau menjelaskan pengertian dari proyeksi. Nah, sebelumnya nanti akan saya jelaskan juga contohnya, maka saya lewatkan video saja Bu nanti supaya lebih jelas dan bisa saya gambarkan contoh-contohnya juga. Nah, kalau menurut saya, pengertian dari saya itu proyeksi adalah pemetaan suatu daerah secara tegak lurus terhadap daerah lain. Jadi itu pemetaan daerah, ini adalah daerah tegak lurus dengan daerah lainnya. Ini daerah lainnya. Nah, ini adalah pengertiannya itu seperti ini. Daerah satu dan daerah yang lainnya itu adalah tegak lurus. Nah, kalau udah seperti ini itu tentunya itu nanti di soal itu pasti ditanyakan jaraknya, jarak antara daerah satu dengan daerah lainnya ini. Nah, itu seperti itu Bu. Untuk pengertian secara singkatnya itu seperti itu. Atau kalau dalam istilah proyeksi ini itu sering disebut dengan pencerminan. Jadi kalau proyeksi matematika itu di soal pasti ditanyakan jarak terhadap ruas atau titik atau garis atau yang lainnya, itu pasti seperti itu. Nah, kalau saya jelaskan secara sederhana itu dapat disimpulkan begini Bu. Pencerminan proyeksi pada proyeksitor yang hasil proyeksiannya ada pada proyeksitor. Nah, yang disebut proyeksian dan proyeksitor itu apa sih? Kalau kita lihat di soal itu kan biasanya seperti ini Bu. Ada jarak ditanyakan seperti ini. Jarak proyeksi AB terhadap semisal bidang C, D, E, F. Nah, yang dikatakan proyeksi itu adalah garis AB ini Bu, yang dikatakan proyeksi, dan yang dikatakan proyeksitor itu adalah bidang C, D, E, F-nya ini Bu. Nah, itu untuk penjelasan dari proyeksian dan proyeksitor. Nah, terus untuk hasilnya proyeksi itu gimana Bu? Jadi untuk hasil proyeksitornya itu adalah semisal proyeksiannya itu ditanyakan proyeksiannya itu titik, jadi nanti hasilnya juga titik. Jika proyeksiannya itu bidang, nanti hasilnya juga bidang. Dan jika proyeksiannya itu garis, nanti hasilnya juga garis. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti saya contohkan seperti ini. Yang lebih mudah itu seperti ini Bu nanti. Proyeksi titik P ke segmen garis AB. Jadi ini ada titik P, ini ada titik P, dan ke segmen garis AB. Dan ini saya buat segmen garis AB, saya buat garis A, B begini. Nah, terus untuk proyeksiannya, hasil proyeksiannya, proyeksitornya itu mana sih yang dimaksud itu semuanya? Nah, yang dimaksud itu dari proyeksian tadi sudah saya jelaskan. Proyeksiannya itu adalah yang titik P ini, proyeksian. Terus untuk proyeksitornya adalah garis AB ini. Dan untuk hasil proyeksiannya itu adalah, kan tadi udah dibilangin sejak awal itu tegak lurus. Jadi P ini itu tegak lurus, jadi ini itu ditarik lurus dan ini. Nah, ini itu saya kasih, semisal saya kasih R. Nah, di sini itu hasil proyeksiannya.
hasil proyeksiannya dari, berarti kalau proyeksi titik P ke segmen garis AB itu hasil proyeksiannya itu ada di R. Begitu Bu. Lanjut ke contoh selanjutnya. Saya akan mengasih contoh lagi. Semisal ini di bidang. Semisal di bidang proyeksi titik P ke bidang ABCD. Ini ada bidang dan ini ada titik ABCD. Nah, tadi kan sudah dibilangin kalau proyeksi itu adalah tegak lurus suatu daerah ke daerah lain. Berarti ini dari titik P ini tegak lurus, berarti ini ditarik. Nah, ini tegak lurus, saya ini kasih R. Jadi sudah seperti tadi, yang P-nya itu proyeksi dan R-nya ini hasil proyeksian, dan bidang ABCD-nya ini adalah proyeksitor. Begitu Bu. Nah, untuk di contohnya Builda itu kan ini yang hasil proyeksiannya ada 2 titik, ini seperti ini yang ada di contohnya Builda itu. Semisal itu ditanyakan proyeksi titik B. Ini saya gambarkan dulu, ada bidang, garisnya itu miring seperti ini. Ini itu B. Nah, ini B. Saya kasih ini A. B, C, D. Nah, kalau seperti ini itu kan biasanya ditanyakan proyeksi titik AB pada bidang ABCD itu proyeksiannya apa. Terus kalau caranya juga seperti tadi itu kan, kalau proyeksian pokoknya itu garis tegak lurus. Berarti yang ini kita tarik garis tegak lurus, langsung kita hubungkan. Nah, di sini. Nah, biasanya kalau hasil proyeksian itu biasanya dilambangkan dengan aksen. B aksen, A aksen, begitu. Nanti yang ini itu R-nya itu ya nggak apa-apa, sudah terlanjur. Yang R-nya ini tadi seharusnya itu P aksen atau gimana gitu. Yang ini itu hasilnya berarti B aksen. Jadi proyeksi AB itu sama dengan AB aksen. Nah, seperti itu Bu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai tentang proyeksi ini tadi. Nah, kan kemarin itu kelas 10 saya juga sudah belajar proyeksi pada gambar, tapi ini pada gambar. Tujuannya itu ternyata berbeda Bu, antara matematika dan gambar. Kalau gambar kemarin itu disuruh menggambar itu suatu kubus. Pokoknya kubus itu bisa kalau dilihat dari segala arah itu bentuknya seperti apa, itu nanti bisa dilihat, digambarkan seperti itu. Jadi untuk gambarnya itu tujuannya itu untuk membuktikan gambar tersebut, atau kalau kita ingin mengetahui gambar benda tersebut itu gimana gitu Bu. Hanya tujuannya untuk mengetahui gambar tersebut. Nah, itu saja. Penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hilda.